Ya, Sela, sejauh ini seperti apa proses pemindahan tersangka dari Polri ke Kejaksaan Agung dan apakah untuk barang bukti semuanya juga sudah dipindahkan? Ya, benar sekali Nusantara TV untuk saat ini memang tadi salah satu tersangka dari penanganan 3 kasus korupsi yang besar gitu ya, PT PLN, PT Asabri, kemudian PT Krakatau Steel, yakni DR atau kita kenal dengan Don Rito ini baru saja memasuki kawasan Gedung Bundar di Kejaksaan Agung yang mana ini untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus ini. Nah, di sini memang sudah dilimpahkan penyerahan kasusnya dari joint investigation yang dilakukan antara Kortas Tipit Korpori, yakni juga bersama Ditreskrimsus, akhirnya dilimpahkan ke tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Tadi ini keadaannya cukup ramai, agak sedikit terusuh dari awak media karena memang berusaha untuk mengambil gambar dari mobil tahanan bagaimana tadi prosesnya Don Rito ini dimasukkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Don Rito merupakan salah seorang pihak swasta yang diduga turut terlibat dalam korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Selain Don Rito, memang dalam pelimpahan tahap 2 ini juga dilakukan pengiriman atau pelimpahan sejumlah barang bukti yang memang sudah dilakukan penyitaan oleh polisi dari 12 lokasi, yang mana kita tahu ada 4 yang paling besar gitu ya, dari kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, kemudian juga di rumah mewah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ini yang telah disita adalah 74 kilogram emas, kemudian juga ada uang pecahan rupiah dan juga valuta asing yang kira-kira jika ditotalkan dari semuanya ini, pihak Polda Metro Jaya waktu beberapa minggu lalu menyampaikan konferensi persnya, ini totalnya mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Dan juga berdasarkan informasi memang tadi juga telah hadir pengacara kondang yang kita ketahui adalah Hotman Paris Hutapea. Ini sempat berada di kawasan Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Ini yang diketahui Hotman nampaknya nanti akan mendampingi tersangka Febri Adriansyah, yang mana memang akan mendampingi sebagai kuasa hukumnya. Dan untuk saat ini dari awak media masih menunggu apakah nantinya ada keterangan pers yang dibagikan dari pihak Kejaksaan Agung maupun juga dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ini yang nantinya masih sama-sama kita tunggu, karena hari ini berdasarkan informasi terakhir ini akan ada pemeriksaan Febri Adriansyah, ex Jampitsus, dan juga Don Rito di Kejaksaan Agung. Sela, kalau kita melihat dari lokasi point money changer saja, ini barang bukti yang disita lebih dari 71 item begitu. Apakah Anda sudah melihat 71 item ini memang dipindahkan ke Kejagung hari ini? Ya, benar sekali. Kalau tadi kami hitung ini nampaknya kalau dari koper-koper dan juga beberapa box kontainer, ini kurang dari 20 bentuk koper maupun juga dari box kontainer. Yang kalau kami lihat tadi ada beberapa yang memang di koper tersebut bertuliskan 25 emas batangan. Sementara untuk yang lainnya ini tulisannya tidak terlihat begitu jelas, namun sejumlah barang bukti yang memang sudah pernah ditampilkan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya kala itu ini memang juga turut dibawa di lokasi kami saat ini, yakni di Gedung Bundar di Kejaksaan Agung, tepatnya yang memang menjadi kantor dari Jampitsus itu sendiri. Baik, Sela, tadi Anda sempat menyebut nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Apakah saat ini posisi beliau juga tengah ditahan? Untuk informasi resmi ini belum dinyatakan oleh pihak Kejaksaan Agung, dan berdasarkan memang sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah di Kejaksaan Agung itu sendiri. Dan hari ini juga memang sudah dilimpahkan tersangka lainnya yakni DR atau Don Rito ke lokasi kami berada saat ini. Ini yang juga masih kami tunggu. Tadi
ada Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna juga saat kami ingin memintai keterangan beliau tidak berkenan. Sementara itu kalau dari pengacara dari Don Rito sendiri memang hari ini masih menunggu dan nantinya akan memberikan keterangan lebih lanjut kepada awak media mengenai pemeriksaan dan juga kasus yang menjerat keduanya, yakni korupsi dalam penanganan kasus, kemudian juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Mari Anne dan juga pemirsa, kami akan laporkan kembali nantinya jika memang sudah ada keterangan resmi baik itu dari Kejaksaan Agung maupun dari kepolisian terkait dengan perkembangan kasus ini yang sebagaimana kita sudah kawal selama seminggu terakhir bahwa cukup menyita perhatian publik. Bagaimana yang seharusnya jaksa ini sebagai aparat penegak hukum ternyata malah melakukan tindakan koruptif yang tentunya ini membuat publik menjadi tidak atau memiliki kekurangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di Indonesia. Ano. Baik, Sela, setelah adanya pelimpahan di hari ini, seperti apa kondisi penjagaan di sana? Apakah Anda juga melihat polisi berjaga di lokasi Kejaksaan Agung? Oke, kalau untuk penjagaannya sendiri dari pantauan kami tadi selama proses pengiriman begitu ya barang-barang bukti dan pelimpahan ini lebih banyak dari anggota TNI. Namun saat tiba pelimpahan dari tersangka Don Rito kemudian juga dari sejumlah barang bukti ini ada anggota BRIMOB yang turut hadir di lokasi kami berada saat ini. Namun kalau untuk tingkat ketat atau tidaknya nampaknya ini tidak begitu ketat. Awak media masih juga bisa mengambil gambar dengan baik. Ano. Baik, Sela, berikutnya agenda apa yang kita tunggu update-nya di sore hari ini? Ya, nampaknya ini akan diberikan pernyataan atau keterangan kepada awak media mengenai pelimpahan tahap 2 yang memang sudah dilakukan dari pihak kepolisian akhirnya ke Kejaksaan Agung. Ini juga yang masih kami tunggu karena kami juga tadi sudah menghubungi dari Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, memang belum ada jawaban. Nampaknya sampai sore nanti ini akan diberikan keterangan pers terkait dengan perkembangan penyidikan dari kasus ini sendiri karena memang publik harus mengetahuinya sejauh mana proses ini ditangani di tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Dan memang juga untuk dari Komisi 3 DPR RI ini juga turut memberikan atensi khusus agar proses kasus ini berjalan dengan lancar dan terang benderang karena tentunya publik ingin mendapatkan informasi yang baik mengenai kondisi terkini, bagaimana juga perkembangan kasusnya begitu agar perilaku koruptif ini memang juga bisa terhindarlah dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ano. Baik, Sela Rizky, kalau kita melihat nilai dari kasus ini kan cukup fantastis begitu ya. Lalu apakah menurut Anda masih akan ada lokasi lain yang digeledah untuk mendapatkan tambahan barang bukti setelah adanya pelimpahan ini? Ya, hal itu mungkin saja terjadi. Namun dari pihak Polda Metro Jaya memang sudah menyatakan dalam konferensi persnya ini hanya ada 12 lokasi yang dilakukan penggeledahan. Sebagaimana yang kita sudah ikuti juga, ini ada yang terjadi di sebuah pertokoan di Cilandak, kemudian juga ada di sebuah kafe mewah yang di kawasan Cilandak, kemudian bahkan ada tempat penukaran uang atau koin money changer yang tidak jauh dari lokasi kafe tersebut hingga kediaman rumah mewah yang ternyata juga ditemukan berbagai berangkas. Tadi ada berangkas yang dibawa, namun nampaknya begitu tidak besar begitu ya, kecil. Terus kemudian ada sejumlah koper kami melihat, kemudian ada box kontainer yang ini turut dibawa ke lokasi kami berada saat ini di Kejaksaan Agung. Jumlahnya cukup fantastis. Kalau terkait dengan penjagaan, ini penjagaan masih dilakukan dari aparat TNI, kemudian tadi ada sedikit sejumlah personil BRIMOB yang memang turut mengawal dari
Polda Metro Jaya hingga ke Kejaksaan Agung. Tentunya Ana ini masih akan kita tunggu dan kita akan update kembali kepada Anda juga pemirsa Nusantara TV. Baik, seberapa besar potensi akan adanya tersangka-tersangka baru setelah adanya pelimpahan kasus ini? Ana? Baik, Sela, kita akan lanjutkan dengan update berikutnya. Sejauh ini terima kasih atas laporan Anda. Iya, dan kita sudah melihat seperti apa proses penyerahan tersangka dari Polri ke Kejaksaan Agung. Dan di sana juga masih ada jurnalis Nusantara TV Sela Rizky untuk memberikan update terkini kepada Anda. Dan sejauh ini kami akan terus menginformasikan informasi terkini. Saya Marianeke dan demikian breaking news kali ini.